Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan Allah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini kita masih diberikan nikmat iman sekaligus nikmat panjang umur, sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah wajib kita, yakni menunaikan sholat Jumat. Sebagaimana kita ketahui, hari ini adalah memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, cara berpikirnya adalah kita berhusnudzon kepada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mengumpulkan amal soleh, menambah kebaikan untuk kita besok kembali ke yaumil ma'ad, hari di mana kita dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hidupku adalah sebagai tambahan setiap kebaikan. Berarti apabila kita memaknai kita diberikan panjang umur, kita berhusnudzon kepada Allah bahwa kita diberikan kesempatan untuk menambah amal soleh sebagai bekal kita untuk hidup abadi, yakni di akhirat nanti. Mudah-mudahan ditambahkannya umur kita adalah sebagai bentuk tambahan rahmah dan tentunya kesempatan kita untuk menghapus dosa, memperbaiki amal-amal kita demi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, terkait dengan bulan Hijriah, tahun baru Hijriah, sebagian ulama menyampaikan apa makna dari makna hijrah itu sendiri. Di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fathi wa innamal hijratu niyatun wa jihadun. Tidak ada hijrah setelah ditaklukkannya kota Makkah, yakni istilah hijrah yang sebenarnya, yang hakiki, lahir dan batin itu adalah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Namun oleh para ulama, hijrah sebenarnya bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah niyatun wa jihadun, adalah niat dan jihadun, kesungguhan berjuang menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, ada minimal 3 makna yang bisa kita ambil pelajaran dari hijrah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Allah senantiasa dan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya yang beriman dalam keadaan sulit. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 56, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'ah, sungguh bumiku itu luas, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Oleh Imam Ibnu Katsir sebagai pakar tafsir, ayat ini sebagai
penjelasan atau sebab turunnya ayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah karena keadaan sudah tidak memungkinkan, dakwah ditolak. Lalu jangan hanya bersedih, jangan takut, jangan engkau putus harapan. Bumiku tidak hanya di Mekah, namun bumiku luas, bumiku lapang. Kalau engkau wahai Muhammad, dakwahmu tidak diterima di Mekah dan pengikut-pengikutmu berhijrah. Jadi motivasi utama berhijrah adalah untuk berdakwah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga hijrah yang pertama kali dilakukan oleh manusia pertama adalah oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam surah As-Saffat. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim di Irak berdakwah tidak mendapatkan penerimaan, maka Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah berhijrah ke Syam atau ke Palestina di Baitul Maqdis. Kemudian sejarah Nabi Ibrahim itu terulang diikuti oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah memang berdakwah dan beribadah itu tidak gampang, banyak tantangannya. Apabila kita sudah menetapkan tekad bulat untuk beribadah dan berdakwah kepada Allah, pada gilirannya tempat yang kita jadikan sarana, kita yang jadikan tujuan tidak menerima dakwah kita, bumi Allah itu luas, pindah. Inna ardi wasi'ah, sungguh bumiku itu luas, maka beribadahlah engkau hanya kepadaku. Demikian makna pertama daripada hijrah. Apabila kita bersungguh-sungguh berhijrah, pasti Allah akan selalu menolongnya. Kita ingat bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah dan dikejar oleh kafir Quraisy. Terus kemudian masuk ke gua. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sedih, dihibur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau bersedih, wahai Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Sungguh Allah bersama kami, yakni bersama orang-orang yang senantiasa berjihad, orang yang senantiasa ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kedua, yang mulia. Yang kedua adalah makna hijrah, perubahan menuju kebaikan. Perubahan menuju kebaikan adalah pada keteguhan hati. Setat untuk berjihad, permulaannya adalah kesungguhan dari hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhirum mubin." Fafirru, maka kembalilah bersegera. Sedikit saya sampaikan tentang makna kalimat. Firru itu adalah makna asalnya berlari. Artinya ketika kita ingin beribadah kepada Allah, ingin kembali kepada Allah adalah dengan bersegera. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, wasari'u ila maghfiratin, dan bergegaslah kalian, bersegeralah kalian menuju maghfirah, ampunan Allah. Di sini saya lanjutkan penjelasan dari surah Az-Zariyat ayat 50. Maka bersegeralah untuk kembali taat kepada Allah. Sungguh aku terhadap kalian adalah pemberi peringatan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita manusia biasa. Setiap hari, setiap pekan, bahkan setiap bulan, sampai setiap tahun. Mungkin antara kebaikan dan kekurangan, kejelekan kita apabila kita ditimbang, amalnya mungkin jomplang lebih banyak kekurangannya. Akan tetapi Allah masih memberikan rahmatnya. Allah memberikan kesempatan untuk memperbaiki amal-amal kita. Apa buktinya? Kita masih diberi kesempatan untuk memasuki bulan Muharram, kita masih bisa melangkahkan kaki ke Masjid Nurul Ikhlas, kita masih bisa sholat berjamaah, dan seterusnya. Itu adalah tanda kasih sayang Allah. Kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, terhapusnya dosa, sekaligus meningkatkan amal-amal ibadah kita. Itu bermula dari keteguhan hati, kesungguhan niat. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia. Yang ketiga adalah makna daripada hijrah, pengorbanan, kerja keras dan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Banyak ayat yang disampaikan oleh para ulama, para ustadz mengenai masalah sungguh-sungguh. Syarat kita mendapatkan pertolongan Allah, petunjuk Allah adalah bersungguh-sungguh. Di dalam Al-Quran, ayat terakhir surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina jahadu fina,
dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih ridhoku. Lanahdiyannahum subulana. Sungguh benar-benar kami akan berikan petunjuk untuk jalan-jalan kami. Tidak hanya satu jalan, namun diberikan berbagai jalan untuk menuju ridha Allah. Penutupnya adalah wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguh Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan. Dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran, banyak orang, aku sudah melakukan satu pekerjaan, meraih cita-citaku, tapi kenapa aku belum mendapatkan petunjuk? Kembali kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh itu tidak hanya dari lahiriah kita, usaha kita, namun kesungguhan hati kita beriman kepada Allah, percaya kepada janji Allah, itu adalah merupakan faktor untuk mendapatkan petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, ada makna yang dijadikan perhatian oleh seorang ulama besar Indonesia, almarhum Profesor Dr. Buya Hamka, ketika memaknai ayat fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum. Terjemah standar itu adalah semampu kalian. Kemudian karena beliau Buya Hamka adalah seorang ulama besar, punya analisa, punya makrifat, fenomenanya orang Indonesia kalau ada kata semampunya pasti nawar yang paling rendah. Nawarnya paling rendah, itu pasti. Biasanya itu kecenderungannya seperti itu. Akhirnya apa? Makna yang pas untuk konteks keindonesiaan, mastata'tum itu adalah bertakwalah kalian kepada Allah, mastata'tum sekuat tenaga kalian. Kadang kita punya kemampuan akan tetapi tidak kita gunakan. Sebagaimana motor misalnya. Motor itu kecepatan maksimal 180 km per jam. Namun kita maksimal kadang geber cuma 120. Yang 60 itu untuk apa? Itu banyak yang sadar atau tidak sadar kita kurang menggunakan daya juang. Kesungguhan kita untuk meraih ridho Allah. Untuk mencapai tujuan-tujuan. Mohon maaf. Sampai semalam ada tamu di tempat saya. Kita jujur-jujur aja. Yang sungguh-sungguh di dalam menata ekonomi di Indonesia. Sehingga ekonomi Indonesia sekarang dikuasai oleh siapa? Itu kalau kita fair-fairan, orang pribumi sama non-pribumi itu lebih sungguh-sungguh siapa di dalam menata masalah ekonomi. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, itulah makna bahwa Allah akan memberikan pertolongan dengan catatan kalau kita sungguh-sungguh. Dikaitkan dengan terjemah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Buya Hamka adalah mastata'tum, sekuat tenaga, bukan makna semampunya. Konotasi makna semampunya itu adalah biasanya memilih yang terendah. Mudah-mudahan dari khutbah yang saya sampaikan ini menjadi peringatan untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian agar kita benar-benar bersungguh-sungguh berjihad di dalam memaknai hijrah ini sehingga masuk dalam kategori wa ulaika humul faizun. Mereka itulah termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداءنا أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami ya Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Maafkan kesalahan saudara-saudara kami muslimin muslimat ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah pertolongan terhadap Islam dan kaum muslimin. Saudara-saudara kami yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, khususnya saudara-saudara kami yang berada di Palestina, yang ada di Gaza ya Allah, berikan pertolongan-Mu kepada mereka ya Allah. Tolonglah saudara kami yang terzolimi, sayangilah saudara kami yang berjihad dan terzolimi ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu, Engkau maha penyayang di antara penyayang ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah tahun yang akan kami jalani ini tahun yang lebih baik dari yang kemarin. Jadikanlah akhir usia kami usia-usia yang semakin mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Pada gilirannya kami juga akan meninggalkan dunia ini menghadap kepadamu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan beriman, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.